Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Banda Gilardino, NPM 2021-2020-36, kelas 3B, akan menganalisis pengujian fitur pada sistem pseudo dukcapil lanjut. Langsung saja. Analisis pengujian fitur pada sistem pseudo dukcapil. Fitur yang diuji: 1. Mendaftarkan akun baru. 2. Mengisi biodata lengkap. 3. Mengunggah dokumen. 4. Melakukan pembayaran biaya registrasi. 5. Mendapat status daftar jika semua tahap valid. 1. Mendaftar akun baru. Tahap awal proses registrasi, di mana pengguna membuat akun baru dengan mengisi data seperti nama lengkap, email, password, nomor identitas NIK. Testing level. Sistem testing. Proses ini menguji alur lengkap dari awal hingga akhir, mulai dari pengisian form, validasi CAPTCHA, hingga penerimaan notifikasi sukses atau gagal yang melibatkan interaksi antara muka, server validasi, dan database. Jenis pengujian: functional testing, yang memastikan fungsi utama pendaftaran akun berjalan sesuai dengan alur yang diharapkan. Black box atau white box. Di sini menggunakan black box testing karena pengujian dilakukan dari perspektif pengguna tanpa perlu mengetahui struktur kode atau dalam internal fiturnya. Test case. Ada 4 test case yang sudah dilakukan. Test case yang pertama, daftar dengan data valid dan CAPTCHA benar. Dengan langkah-langkah membuka halaman login, mengisi semua data yang valid seperti NIK atau email dan passwordnya. Lalu masukkan kode CAPTCHA dengan benar sesuai arahan dan mengklik login. Dan menghasilkan sistem yang menampilkan pesan login sukses dan meminta pengguna menunggu verifikasi untuk masuk ke halaman utama. Daftar dengan CAPTCHA. Dan yang kedua, daftar dengan CAPTCHA salah. Dengan langkah-langkah buka halaman login, mengisi semua data yang valid seperti NIK dan passwordnya tadi, lalu memasukkan kode CAPTCHA yang salah dan langsung klik login. Sistem menampilkan pesan gagal dengan keterangan gagal buat akun CAPTCHA salah. Dan yang ketiga, daftar tanpa mengisi kolom wajib. Buka halaman login, lalu kita mengosongkan NIK atau email yang harusnya diisi, dan kita langsung ketik login saja. Dan yang muncul pesan error, NIK atau email wajib diisi. Dan yang keempat, daftar dengan NIK yang sudah didaftar. Dengan langkah-langkah menggunakan NIK yang sudah didaftar dan langsung menggunakan password, mengisi CAPTCHA, dan langsung klik login. Pastinya akan sistem menampilkan pesan error NIK sudah didaftar. Analisis secara mendalam. Yang pertama, ada risiko melewati sistem testing, alur pendaftaran gagal total. Pengguna mungkin berhasil mengisi data, tetapi karena validasi CAPTCHA atau koneksi database gagal, akun tidak pernah dibuat tanpa pengujian sistem. Kegagalan pada salah satu titik integrasi ini tidak akan dideteksi, sehingga fitur pendaftaran tidak akan digunakan sama sekali. Manual atau otomatis. 1. Dominan manual. Pengujian ini sangat bergantung pada interaksi pengguna nyata, terutama untuk mengisi CAPTCHA yang dirancang untuk mencegah bot. Seperti kejelasan error dan alur pendaftaran, paling baik diuji secara manual.
Bagian otomatis seperti validasi format NIK, email, atau pengujian NIK sudah dapat diotomatisasi untuk efisiensi. Yang kedua, mengisi biodata lengkap dengan testing level integration testing. Fitur mengisi biodata lengkap berhubungan dengan beberapa modul lain seperti 1. Modul akun warga, data login pengguna, karena saya tadi login dengan menggunakan akun warga. Modul database kependudukan, penyimpanan data profil, NIK, KK, alamat, dan lain-lain. Dan yang ketiga, modul validasi data, pengecekan format input dan kesesuaian data. Jenis pengujian, functional testing, pengujian fokuskan pada fungsi utama sistem, yaitu memastikan pengisian data berjalan sesuai kebutuhan. Black box atau white box, di sini menggunakan black box testing, penguji tidak perlu mengetahui detail kode internal dalam fiturnya. Langsung saja untuk test case-nya. Nomor 1, sini ada 5 test case. Yang pertama, pengguna mengisi semua file biodata dengan benar, seperti NIK, nama, tanggal lahir, email, alamat, KTP, dan sebagainya. Yang dihasilkan data berhasil disimpan dan muncul pesan data berhasil diperbarui. Yang kedua, pengguna tidak mengisi salah satu file wajib, seperti NIK dikosongkan. Jadi NIK tidak dimasukkan, pastinya sistem menolak dan menampilkan file NIK wajib diisi. Pengguna memasukkan format email tidak valid, seperti review A seperti ini aja, pastinya sistem menolak dan memberikan pesan kesalahan validasi. 4. Pengguna memasukkan angka di kolom nama lengkap. Jadi untuk kolom nama lengkap itu diisi huruf 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, pasti ditolak karena tidak sesuai dengan format. Nomor 5. Pengguna menekan tombol simpan setelah semua data benar. Pasti semua data valid, tapi sistem menyimpan dan memberikan data terbaru saat halaman refresh. Analisis secara mendalam, resiko melewati integration testing, data tidak tersimpan di database, input dari form mungkin tidak dikirim atau gagal disimpan karena koneksi antara UI dan database bermasalah. Manual atau otomatis, bagian besar otomatis, bagian kecil manual. Integration testing lebih dominan otomatis karena tujuannya menguji hubungan antar sistem. Namun pengujian manual tetap diperlukan untuk memastikan hasil integrasi tersebut muncul dengan benar dan sesuai harapan pengguna di antar muka. Dan yang ketiga, mengunggah dokumen KTP. Dengan testing level, karena pengujian ini menguji keseluruhan alur upload, mulai dari pemilihan file, validasi format dan ukuran, penyimpanan ke server sehingga respon sistem pesan sukses atau error. Dan dengan jenis pengujian functional testing, pengujian difokuskan pada fungsi utama sistem, yaitu proses unggah dokumen. Black box atau white box, di sini kita menggunakan black box testing, yaitu pengujian dilakukan tanpa perlu mengetahui cara kode di dalam fitur tersebut. Langsung tes case-nya saja. Di sini ada 4. Yang pertama, upload file format valid. Kita memilih file KTP. File berhasil diunggah dan muncul pesan upload berhasil. Tidak memilih file dan klik simpan. Jadi kita tidak memilih file apapun, lalu kita mengeklik simpan. Tidak terjadi apa-apa, hanya loading proses untuk menyimpan saja. Yang ketiga, upload file 2 kali. Pilih akta 1 PDF, lalu akta 2 PDF. File kedua menyimpan yang pertama, hanya 1 file simpan. Upload file lalu klik batalkan. Jadi kita sudah memilih file lalu membatalkan, pastinya proses batalkan tidak ada file yang tersimpan. Kita analisis secara mendalam, resiko jika tahap sistem testing dilewati.
Risiko keamanan, file berbahaya seperti X atau BAT bisa lolos dan diunggah ke server, berpotensi membawa malware atau menyebabkan kerusakan sistem. Risiko performa, file berukuran besar tanpa batasan dapat membebani penyimpanan dan memperlambat performa server. Otomatis atau manual, semua perlu untuk digunakan validasi format file. Sistem dapat diuji otomatis untuk menerima hanya ekstensi tertentu seperti JPG, PNG, dan PDF. Validasi ukuran file, pengujian otomatis dapat memastikan bahwa sistem menolak file di atas ukuran yang ditentukan. Tetapi pengujian jaringan tidak stabil hanya dapat diamati secara manual untuk melihat bagaimana sistem bereaksi saat koneksi terganggu. Jadi kedua otomatis dan manual digunakan. 4. Melakukan pembayaran biaya registrasi. Dan di Dukcapil Sidoarjo ini tidak ada biaya apapun dalam melakukan registrasi karena merupakan sistem pelayanan publik yang disediakan dari pemerintah pada Nganjuk pada masyarakat untuk memudahkan dalam melakukan pelayanan publik. Jadi tidak ada pembayaran registrasi sepeser pun. Mungkin kalau ada nanti bisa langsung ke teller atau CS-nya di kantor Pemkab Kabupaten Nganjuk. 5. Mendapatkan status daftar jika semua tahapan valid. Testing level sistem testing, pengujian dilakukan pada tahap akhir setelah semua modul pendaftaran akun, pengisian biodata, upload dokumen, dan verifikasi pembayaran telah terintegrasi. Jenis pengujian, functional testing, fokus pada fungsi akhir sistem untuk memvalidasi bahwa data input valid, status berubah menjadi terdaftar. Data tidak lengkap atau salah, status tetap, belum terdaftar atau ditolak. Tidak melihat kode program internal, hanya hasil akhir yang muncul di tampilan pengguna. Black box atau white box, di sini menggunakan black box karena sekali lagi pengujian dilakukan tanpa melihat struktur kode internal dalam fitur. Test case-nya ada 3, yaitu 1. Semua tahapan valid, akun aktif, biodata lengkap, dokumen sah, dan pembayaran valid. Ini kita hapus saja. Data lengkap dan benar, status berubah menjadi terdaftar. 2. Salah satu tahapan tidak valid, misalnya dokumen belum diunggah, data tidak lengkap, status tetap terdaftar tapi tidak akan diproses. Jadi kita seperti hanya pemohon, contoh permohonan KTP gitu aja. 3. Sistem error saat validasi, input lengkap tapi server tidak merespon, hanya loading proses saja. Analisis secara mendalam, risiko jika level ini sistem testing dilewati. 1. Status bisa salah diberikan, pengguna bisa dianggap terdaftar meskipun belum memenuhi syarat, misalnya dokumen palsu atau belum membayar. 2. Kerusakan reputasi sistem, pengguna tidak percaya pada hasil validasi Dukcapil karena sering terjadi salah status. Otomatis atau manual, tahapan yang efektif diotomatisasi antara lain proses validasi biodata, pengecekan format input, sistem dapat memeriksa kesesuaian data seperti format NIK, sama tanggal lahir, dan kelengkapan formulir secara otomatis menggunakan skrip validasi. Tahapan yang harus dilakukan dan 2. Tahapan yang harus dilakukan secara manual meliputi verifikasi dokumen pendukung seperti KTP, KK, atau akta kematian, dan pemeriksaan akhir oleh petugas Dukcapil. Langkah manual ini diperlukan karena dokumen yang diunggah harus dipastikan keasliannya dan sesuai dengan data kependudukan nasional. Dan ini adalah bukti gambar dari website Studio Dukcapil Nganjuk. Ini gambar saat login awal. Terlihat sudah memasukkan NIK atau email dan password, dan ini captcha-nya. Dan inilah proses pengisian biodata.
Dan ini adalah bentuk saat upload file KTP dan lain sebagainya. Ini upload berhasil. Dan ini saya mencoba untuk menghapus data yang sudah diupload tadi. File KTP saya upload, lalu saya hapus lagi, muncul seperti ini. Dan ini saya mencoba biodata tadi untuk tidak mengisi sebagian, ternyata saya simpan tidak bisa, gagal parameter tidak lengkap, tidak valid. Dan ini adalah status permohonan sudah terdaftar, yaitu tadi merubah KK pengurangan anggota keluarga. Sudah sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pemahaman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.